Minggu dini hari, tanggal 7 April tahun 2024 yang lalu, ketenangan di sebuah komplek apartemen di kawasan Tambon Bang Kraso, distrik Muang, Thailand, pecah manakala mobil polisi dan ambulans berdatangan ke sana. Seorang wanita berusia 46 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dalam unit kondominiumnya sendiri di kompleks apartemen, yang diklaim sebagai apartemen paling mewah dan paling aman di Thailand. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia terbunuh di dalam tempat yang sangat aman? Mari kita masuk ke ceritanya sekarang. Anyapat adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis online produk kecantikan, serta supplier kemasan dan box produk-produk lain. Di usianya yang sudah 46 tahun, Anya masih sendiri, tidak didapatkan info mengenai latar belakang hidupnya. Apakah Anya pernah menikah atau memang belum pernah sama sekali? Yang pasti, dengan bisnisnya itu, Anya bisa menghidupi diri sendiri dengan sangat layak, memiliki tas, sepatu, perhiasan, dan pakaian yang mahal, tinggal di kompleks apartemen mewah dan eksklusif, yang bisa membuatnya merasa aman dan nyaman. Anya tinggal di sebuah kondominium di kompleks apartemen dengan fasilitas lengkap dan teknologi keamanan yang mutakhir. Kondominium Anya berada di sebuah komplek apartemen yang luas, dengan akses hanya beberapa menit ke stasiun MRT, fasilitas olahraga yang lengkap, view pemandangan sungai yang indah, kolam renang yang cantik di lantai 9 tepat berada di bawah balkon kondominium Anya, dan yang pasti, semua fasilitas itu terbatas hanya bisa diakses oleh para penghuni. Tidak mungkin ada orang luar yang bisa masuk ke gedung tinggi ini. Dia sengaja merogoh kantong lebih dalam untuk memiliki kondominium itu, jauh lebih baik daripada harus tinggal di rumah biasa di komplek perumahan, untuk menghindari aksi kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Mending kalau hanya barang-barang yang dicuri, bagaimana kalau sampai dia terluka atau bahkan membuatnya kehilangan nyawa. Jadi untuk alasan-alasan itulah, Anya memilih tinggal di kondominiumnya yang berada di lantai 10. Akhir pekan di awal bulan April tahun 2024, Anya seperti biasa akan pergi berlibur, entah itu ke destinasi wisata atau pulang kampung. Hari Jumat pagi tanggal 5 April tahun 2024, Anya terekam kamera CCTV elevator, turun dari lantai 10 ke arah luar gedung. Entah apa yang terjadi dalam liburannya, Anya memutuskan untuk pulang lebih cepat. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 6 April tahun 2024 menjelang tengah malam, mobil Anya terpantau memasuki kompleks apartemen. Beberapa menit kemudian, kamera di dalam elevator kembali merekam keberadaan Anya yang sedang menuju lantai 10 di mana unit kondominiumnya berada. Keluar dari lift, Anya menelpon seorang temannya, kita sebut saja namanya Pim. Di sepanjang lorong menuju pintu kondominiumnya, Anya dan Pim ngobrol santai tentang rencana mereka untuk bertemu besok, dan tentang Anya yang merasa sangat lelah, ingin segera masuk ke kondonya lalu berendam air hangat. Tak lama kemudian Anya sampai ke depan pintu kondonya. Pim melalui sambungan telepon itu bisa mendengar suara gemerincing kunci, lalu terdengar juga suara klik menandakan pintu sudah terbuka. Anya masuk ke dalam, beberapa detik kemudian, Pim mendengar sahabatnya itu berteriak histeris, dan sambungan telepon pun terputus. Pim panik dan bayangan hal-hal buruk pun meliputinya. Dia mencoba untuk menelpon sahabatnya berkali-kali, namun nihil, tidak ada respon. Pim lalu menelpon seorang teman pria. Kita sebut saja namanya Ben. Pim menceritakan sekilas perihal teleponnya dengan Anya yang terputus tadi dan minta Ben untuk menemaninya mendatangi kondominium Anya. Sekitar setengah jam kemudian, Ben tiba di rumah Pim. Berdua mereka berkendara menuju ke komplek apartemen tempat tinggal Anya. Begitu tiba di sana, mereka mendatangi security dan menceritakan kejadian buruk yang mungkin menimpa Anya, penghuni kondo di lantai 10. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kompleks apartemen ini sangat eksklusif. Tidak mungkin Pim dan Ben diizinkan masuk tanpa izin dari salah satu penghuni. Seorang security sekalipun tidak bisa nyelonong masuk dan berkeliaran di lorong-lorong apartemen. Si security yang bertugas malam itu menolak untuk naik dan memeriksa unit kondo milik Anya. Siapa tahu wanita itu sedang tidur dan terganggu dengan kehadiran mereka. Setelah didesak, security itu bersedia untuk menelpon ke unit kondo Anya. Namun beberapa kali dicoba, tidak ada yang mengangkat telepon dari unit kondo tersebut. Pim berusaha meyakinkan si security bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk pada sahabatnya. Namun security ini bersikeras bahwa kompleks apartemen mereka sangat aman, tidak mungkin ada orang luar yang bisa keluar masuk tanpa terdeteksi.
Dia juga melihat rekaman kamera CCTV di lorong lantai 10 di mana Anya terlihat masuk ke pintu kondominiumnya sendirian. Tidak ada orang lain yang terlihat sebelum dan setelah Anya masuk ke kondonya. Pim frustasi, terus menekan si security untuk memeriksa ke dalam unit kondo Anya. Pim mengancam akan menelpon polisi sekarang juga kalau si security tidak bergerak segera. Sedikit enggan daripada nanti repot urusannya melibatkan polisi, si security itu pun mengajak Pim dan Ben untuk naik ke lantai 10. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 1:22 dini hari, mereka bertiga akhirnya tiba di depan pintu kondo Anya. Si security mengetuk pintu berkali-kali, sambil menyebutkan identitasnya sebagai penjaga keamanan yang datang untuk memastikan penghuni kondo di dalam baik-baik saja, tapi tidak ada yang menyahut dari dalam atau membuka pintu. Pim sudah kesal dan habis kesabaran, mendesak pria itu untuk membuka pintu menggunakan kunci master. Si security menurut dan membuka pintu unit kondo Anya. Ketika pintu sudah dibuka, situasi di dalam sangat gelap. Pim memanggil-manggil nama Anya, sementara si security masuk duluan, sambil sekali lagi mengucapkan permisi dan berkata bahwa dia petugas keamanan dan ingin memeriksa keadaan. Si security kemudian menyalakan lampu, tiba-tiba mereka bertiga membatu, hampir tak percaya dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Kondisi seisi apartemen porak-poranda berantakan, seolah-olah ada penyusup atau maling yang masuk, namun yang lebih membuat mereka terkejut adalah saat mereka menemukan si pemilik kondominium. Anya tertelungkup menghadap lantai, dengan kubangan darahnya sendiri yang menggenang. Security itu seakan merasa tak percaya, bagaimana ada seseorang dibunuh dengan cara sesadis ini di bangunan yang mereka jaga 24 jam dengan teknologi canggih. Pim juga terguncang, membayangkan tak sampai 2 jam yang lalu dia masih bicara dengan sahabatnya itu via telepon. Pim kemudian berteriak histeris, begitu sadar bahwa itu adalah Anya sahabatnya. Walaupun dengan posisi tertelungkup, Pim bisa mengenali jasad tersebut dari bentuk tubuh, rambut, dan baju yang dipakai. Sangat jelas bahwa seseorang telah menyerang Anya secara brutal dan membiarkannya sekarat kehabisan darah. Ben berusaha untuk menenangkan Pim. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali melapor ke polisi, karena security itu sudah memeriksa denyut nadinya dan Anya memang sudah meninggal. Mereka lalu menelpon layanan darurat. Petugas dari kantor polisi Ratana Tibet datang mengamankan TKP. Jasad Anya dibawa ambulans ke rumah sakit terdekat, dan investigasi pun dimulai. Pemeriksaan terhadap jasad Anya mengungkap bahwa wanita itu memiliki beberapa luka di bagian wajah, leher, dan kedua lengannya. Luka-luka itu bersifat defensif, menandakan bahwa Anya sempat melakukan perlawanan. Waktu kematiannya diperkirakan 2 jam sebelum para medis tiba. Sesuai dengan cerita Pim yang berkata bahwa dia telepon-teleponan dengan Anya sekitar jam 12 malam. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa luka tusuk di leher menjadi penyebab kematiannya. Luka itu memutus pembuluh arteri yang membuat Anya kehilangan banyak darah. Di situasi yang menegangkan, jantung akan lebih cepat memompa darah, dan semakin cepat pula Anya kehilangan lebih banyak darah. Sekarang, detektif dan seorang jurnalis kriminal berlisensi khusus memiliki satu tujuan yang sama, menemukan siapa orang yang bertanggung jawab atas kematian Anya Pat yang mengerikan. Berdasarkan kondisi TKP, sepertinya ini adalah kejahatan bermotif pencurian atau perampokan yang berakhir dengan pembunuhan, namun bisa jadi, si pelaku sengaja membuat TKP sedemikian rupa untuk menyamarkan motif yang tersembunyi. Detektif lalu menanyai Pim dan Ben, apakah Anya memiliki musuh, terlibat dalam transaksi atau aktivitas ilegal yang mungkin membahayakan nyawanya. Tapi dua teman ini bersikeras bahwa Anya menjalani hidup baik-baik saja, tidak ada aktivitas yang melanggar hukum, dan mereka tidak kenal seorang pun yang memiliki masalah dengan Anya. Detektif kemudian melakukan investigasi lanjutan di TKP. Petunjuk pertama yang ditemukan adalah pintu balkon kondominium Anya dalam kondisi terbuka. Diduga, pelaku masuk melalui pintu ini. Petunjuk yang kedua, detektif menemukan jejak kaki berdarah di balkon, mengindikasikan si pelaku melarikan diri melalui balkon setelah membunuh Anya. Namun penemuan ini dirasa agak mustahil, mengingat jarak antar balkon di tiap lantai apartemen cukup signifikan, sulit untuk dijangkau oleh seseorang yang memiliki tubuh sangat tinggi sekalipun. Di bawah lantai 10 ada kolam renang, mungkin si pelaku masuk dan melarikan diri melalui lantai 9 menggunakan tali atau alat bantu lainnya. Tapi bagaimana caranya si pelaku bisa berada di gedung itu tanpa terlihat kamera CCTV sama sekali? Di setiap sudut bangunan terpasang ratusan kamera pemantau, namun sayangnya tidak ada kamera yang dipasang mengarah ke sisi balkon gedung apartemen.
Pada rekaman CCTV yang dipasang di koridor apartemen lantai 10, hanya memperlihatkan Anya yang datang melalui elevator dan masuk ke kondominiumnya. Tidak ada orang lain sebelum atau setelah itu sampai 1,5 jam kemudian, security bersama Pim dan Ben ikut terekam CCTV. Seisi kondominium Anya juga digeledah, dipastikan tidak ada seorang pun yang bersembunyi di sana. Pemeriksaan pada rekaman CCTV jelas sudah gagal, seolah-olah si pelaku adalah hantu yang datang dan pergi begitu mudahnya tanpa tertangkap kamera pemantau. Namun menariknya, saat melakukan pemeriksaan di area kolam renang di lantai 9, detektif menemukan celana pendek warna biru dengan banyak noda darah. Kemungkinan besar ini milik si pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, dengan tubuh sedang dan tinggi. Celana pendek itu pun dikirim ke laboratorium, dengan harapan ada jejak DNA yang bisa ditemukan. Pemeriksaan pada balkon terus ditingkatkan, detektif menemukan ada jejak darah samar-samar dan sidik jari di bagian besi-besi balkon mengarah ke atas. Ternyata, selama ini mereka mencari petunjuk di tempat yang salah. Pelaku pembunuh Anya bukan orang luar yang sudah lolos melarikan diri. Kemungkinan, si pelaku selama ini masih berada di gedung tersebut. Dengan petunjuk baru ini, detektif mulai menggeledah unit kondominium yang berada di lantai 11. Namun seluruh unit di lantai 11 dalam kondisi kosong, terutama unit kondo yang letaknya tepat di atas kondo milik Anyapat juga dalam kondisi kosong tak berpenghuni. Pintu balkon dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda penerobosan secara paksa, jadi detektif melanjutkan pemeriksaan ke lantai 12. Menanyai setiap penghuni apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di malam kejadian. Saat detektif tiba di unit kondo yang berada persis di atas unit kondo Anya, seorang wanita membukakan pintu, tak lama seorang pria pun muncul. Sepertinya mereka adalah pasangan kekasih atau suami istri. Dua polisi yang ada di depan pintu saling bertatapan penuh arti, manakala mereka melihat pada wajah dan tangan si pria, ada bekas luka cakar yang masih baru. Pasangan ini lalu diminta untuk ikut ke kantor polisi dan dimintai keterangan secara terpisah. Si pria mengidentifikasi dirinya sebagai Jirawat, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Jirayut. Dia adalah tentara pangkat letnan di Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, berusia 32 tahun, mengklaim bahwa dia tinggal di unit kondo itu bersama kekasihnya dan dia berada di sana sendirian di malam tanggal 6 April yang lalu. Selanjutnya Jirawat bercerita kalau dia begadang semalaman sambil beres-beres rumah dan mencuci pakaian. Dia mengaku tidak mendengar suara keributan atau suara teriakan wanita di malam itu, juga mengklaim bahwa dia tidak mengenal wanita yang menjadi korban pembunuhan di lantai 10. Jirawat bersikap tenang dan santai selama menjawab pertanyaan demi pertanyaan detektif. Namun ketika detektif bertanya tentang luka di wajah dan di tangannya, sikap Jirawat berubah, gugup dan terbata-bata menjawab bahwa malam itu setelah dia beres-beres apartemen dan mencuci pakaian, kekasihnya datang, dan tak lama mereka terlibat pertengkaran. Detektif bertanya apa yang menyebabkan pertengkaran mereka, tapi Jirawat menolak untuk memberitahu dengan alasan, itu adalah privasi mereka. Detektif pun lalu terang-terangan bertanya, apakah itu bekas cakaran dari kekasih Jirawat, atau bekas cakaran Anyapat? Jirawat kini mulai tidak bisa mengendalikan emosinya dan berkata bahwa dia tidak kenal wanita itu, dan tidak tahu menahu tentang kejadian pembunuhan di lantai 10. Juga mengklaim bahwa dia tidak pernah bertemu dengan wanita yang bernama Anyapat. Di ruangan lain, kekasih Jirawat memberikan keterangan yang sangat jauh berbeda. Menurut wanita 30 tahun ini, kita sebut saja namanya Moon. Menurut Moon, dia tidak tinggal di kondo tersebut. Tempat itu milik pacarnya dan dia hanya sesekali datang ke sana. Moon mengaku bahwa dia datang malam itu sekitar jam 2 malam. Jirawat turun ke lantai dasar menjemputnya, lalu mereka berdua naik ke unit kondo di lantai 12. Keterangan Moon ini bisa diverifikasi berdasarkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa dia dan Jirawat keluar dari elevator di lantai 12 pada jam 1:55, sekitar 2 jam setelah waktu kematian Anya. Masih menurut Moon, begitu masuk ke apartemen, dia terkejut melihat kondisi apartemen yang sangat rapih dan bersih, yang mana biasanya dialah yang membersihkan kondominium kekasihnya. Jirawat bahkan mencuci pakaiannya sendiri, sebuah pekerjaan kecil yang hampir tak pernah dilakukan kekasihnya itu selama mereka berpacaran. Ketika detektif bertanya apakah malam itu mereka bertengkar hingga melibatkan serangan fisik yang menyebabkan luka di wajah dan di tangan Jirawat, Moon terkejut, lalu menjelaskan bahwa dia dan Jirawat memang pernah beberapa kali bertengkar, namun tak pernah sekalipun sampai terjadi perkelahian secara fisik. Detektif makin tertarik dan terus menggali informasi dari Moon. Wanita ini terlihat jujur dan sangat kooperatif. Selanjutnya detektif bertanya,
Apakah ada sesuatu yang mengganggu dalam sikap dan perilaku Jerawat belakangan ini? Moon menjawab, akhir-akhir ini mereka sering adu argumen karena Jerawat ternyata kecanduan judi online. Beberapa hari yang lalu Jerawat meminta uang darinya namun tidak Moon berikan. Terakhir, detektif menunjukkan foto celana pendek biru yang mereka temukan di dekat kolam renang. Moon tertegun sebentar lalu berkata bahwa celana pendek itu mirip dengan celana pendek milik Jerawat pacarnya. Detektif sepertinya sudah menemukan terduga pelaku, motif serta modus yang digunakan. Sebagai tentara yang sangat terlatih, Jerawat sangat mampu untuk memanjat turun dan naik lagi, dari balkon kondominiumnya di lantai 12, ke balkon kondominium Anyapat di lantai 10. Motifnya adalah untuk mencuri uang atau barang-barang berharga milik Anya, untuk membayar hutang dan atau untuk modal judi online. Pemeriksaan dilanjutkan dengan menggeledah seisi kondominium Jerawat, dan benar saja, detektif berhasil menemukan uang dan sejumlah perhiasan milik Anyapat, juga sebuah gunting yang dalam pemeriksaan lebih lanjut terbukti adalah senjata pembunuhan. Pemeriksaan terhadap rekaman CCTV diperluas hingga waktu 1 bulan sebelum kejadian, yang menunjukkan bahwa Jerawat telah berbohong, saat berkata bahwa dia tidak mengenal Anyapat sama sekali, dan mengklaim bahwa dia tidak pernah bertemu wanita itu. Jerawat beberapa kali tertangkap kamera CCTV, berada di elevator yang sama dengan Anyapat. Petunjuk ini mengindikasikan bahwa Jerawat telah memantau aktivitas Anya, di mana wanita itu sering bepergian di akhir pekan dan baru pulang ke kondominiumnya pada hari Minggu malam. Pencurian atau perampokan itu sejatinya sudah direncanakan. Pada hari Jumat sekitar jam 10.30, Anyapat pergi meninggalkan gedung apartemen, dan suatu kebetulan yang sangat naas, dia lupa mengunci pintu balkon. Keesokan harinya, kesempatan ini digunakan oleh Jerawat untuk masuk dan mencuri uang serta barang-barang berharga wanita itu. Namun ternyata, Anyapat pulang lebih cepat dari kebiasaannya. Dia masuk ke dalam kondominiumnya tanpa sadar kalau Jerawat si pencuri ada di dalam. Yang terjadi selanjutnya sudah disebutkan di awal. Anyapat yang saat itu sedang teleponan dengan Pim, terkejut dan berteriak, lalu terjadilah pergulatan di antara Anya dan Jerawat. Namun tentu saja Anya tidak mampu menghadapi seorang pria, yang sekaligus berprofesi sebagai tentara muda berusia 32 tahun. Pergulatan itu pun berakhir dengan kematian Anya. Pemeriksaan CCTV juga menampilkan gerak-gerik mencurigakan Jerawat, yang mondar-mandir seperti membuang sampah. Di satu momen, pria ini sempat melihat ke arah kamera pemantau yang terpasang di koridor, lalu melongok situasi di sekitarnya. Celana pendeknya yang ada banyak darah, sengaja dia buang dari balkon lantai 12 ke lantai 9 di mana terdapat kolam renang, dengan tujuan untuk mengarahkan investigasi detektif polisi bahwa si pelaku datang dan pergi dari arah bawah, bukan sebaliknya. Jerawat juga sangat yakin bahwa detektif tidak akan melihat kemungkinan pelaku datang dari lantai atas, karena lantai 11 kosong, dan jarak antara satu balkon ke balkon di atasnya cukup jauh, sulit untuk bisa dijangkau oleh orang biasa. Dengan semua bukti, petunjuk dan keterangan saksi, Jerawat kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Anyapat. Hasil pemeriksaan sidik jari dan DNA juga semakin menguatkan tuduhan terhadap pria ini. Namun karena statusnya sebagai tentara angkatan bersenjata kerajaan Thailand, proses hukum selanjutnya diserahkan kepada polisi militer. Jerawat akan diadili dan divonis sesuai dengan hukum yang berlaku di angkatan bersenjata kerajaan Thailand. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Kasus pembunuhan Anyapat membuat saya bertanya-tanya, andai dia tidak lupa mengunci pintu balkon saat itu, mungkinkah Anya lolos dari kematian? Lalu ada satu hal lagi yang mengganggu saya. Malam itu setelah mendengar Anyapat berteriak dan sambungan telepon terputus, mengapa Pim sahabatnya tidak langsung menelpon layanan darurat? Andai dia melakukannya, langsung menelpon layanan darurat, mungkin polisi dan para medis bisa datang lebih cepat, dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Anyapat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.